Baik, selamat malam. Kami ucapkan kepada seluruh teman-teman dan rekan-rekan, khususnya kepada dosen pengajar Ibu Novidian Natasha, Eskom MSI. Untuk kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali daripada penjelasan mata kuliah di semester 2 ini untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, di mana pada tugas UTS kali ini saya akan membawakan paparan mengenai perbedaan organisasi dan arsitektur komputer serta perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi, lalu ada struktur CPU dan instruksi dalam CPU atau siklus instruksi dalam CPU dan hierarki memori. Dan untuk pertama adalah arsitektur komputer. Arsitektur komputer itu sendiri dan perbedaannya dengan organisasi komputer adalah mungkin dari yang pertama, arsitektur komputer merujuk pada konsep struktur logis dalam sistem komputer. Ia mencakup sebagai desain instruksi set, bagaimana instruksi dasar seperti operasi aritmatika, logika, dan kontrol, serta input dan output diakses oleh prosesor. Lalu di mana cara memori diatur dan diakses, termasuk hierarki memori seperti cache, RAM, dan penyimpanan sekunder. Desain-desain dasar seperti CPU, ALU atau Arithmetic Logic Unit atau pengendali. Lalu ada bagaimana data direpresentasikan dan ditangani dalam sistem, lalu pengaturan sistem input-output, sebagaimana sistem menangani komunikasi dengan perangkat input ataupun output. Arsitektur komputer lebih berkaitan dengan konsep tingkat tinggi dan desain abstrak yang menentukan bagaimana suatu komputer akan berfungsi. Ini adalah gambaran yang lebih luas dari sistem yang tidak berfokus pada implementasi fisiknya. Lalu untuk organisasi komputer itu sendiri adalah berkaitan dengan implementasi fisik ataupun benda yang mengenai komputer itu sendiri dan arsitektur yang telah dirancang. Ini mencakup aspek seperti komponen hardware, implementasi instruksi set, detail kerja, serta interkoneksi dan bus. Lalu ada juga pengelolaan daya, di mana komponen hardware itu sendiri meliputi komponen seperti CPU, memori, motherboard, dan perangkat input ataupun output. Untuk implementasi instruksi set sendiri, bagaimana instruksi dari arsitektur diterjemahkan dan diimplementasikan secara fisik dalam perangkat keras. Detail kerja di sini memastikan kinerja tersebut adalah maksimal, memenuhi seperti pipeline, paralelisme, dan pengelolaan cache, serta interkoneksi dan bus adalah di mana cara komponen dihubungkan dan dikomunikasikan dalam satu sama lain melalui jaringan bus atau interkoneksi lainnya. Pengelolaan daya meliputi pengefisiensian daya dan manajemen panas ataupun pengelolaan panas daripada perangkat itu sendiri. Organisasi komputer lebih fokus pada detail praktis, bagaimana komponen dan yang diusulkan dalam arsitektur sebenarnya dibangun dan beroperasi secara fisik. Dan dari pemaparan tadi, perbedaan keduanya ada pada seperti tingkat abstraksi. Seperti arsitektur komputer itu lebih abstrak dan konseptual, sedangkan organisasi komputer lebih konkret dan berorientasi pada implementasi fisik. Lalu dalam segi tujuan, keduanya memiliki perbedaan yang sedikit crossing ataupun berlawanan, yaitu tujuan dari arsitektur komputer itu sendiri adalah menentukan spesifikasi umum dan model operasi komputer. Lalu organisasi mengimplementasikan arsitektur tersebut ke dalam perangkat keras nyata. Dalam kefokusan arsitektur komputer lebih bagaimana komputer harus bekerja dari perspektif logis, sedangkan organisasi fokus bagaimana membuat komputer bekerja sesuai dengan arsitektur yang telah ditentukan dengan pertimbangan aspek-aspek teknis dan fisik. Lalu untuk perkembangan komputer dari generasi ke generasi adalah kita kembali pada tahun 1940 sampai 1950-an, di mana teknologi pertama tabung vakum
ditemukan. Ini adalah cikal bakal daripada pengembangan penemuan nih. Maksud kami penemuan daripada komputer itu sendiri seperti komputer ENIAC dan UNIVAC, di mana ciri-ciri umumnya adalah ukuran yang besar, mungkin lebih dari satu ruangan 3x3 meter bahkan lebih, dan di situ memiliki konsumsi daya yang tinggi, lalu kecepatan operasi yang lambat. Nah, mungkin bisa dikatakan di masa itu sudah cepat, namun perlu pengembangan lagi. Lalu untuk secara kinerja, beberapa ribu operasi per detik. Karakteristiknya adalah digunakan untuk penghitungan ilmiah, militer, input, menggunakan kartu berlubang. Lalu kita masuk ke generasi kedua di tahun 1950-an sampai 1960-an, di mana teknologi transistor telah ditemukan. Lalu berkembanglah komputer besutan dari IBM seperti IBM 1401, IBM 7094, di mana ciri-cirinya memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil daripada generasi pertama yang seperti ENIAC tadi, memiliki lebih efisiensi daya. Lalu ada peningkatan di mana kinerja bisa menjadi ratusan ribu per detik. Lalu karakteristiknya adalah ada peningkatan keandalan penggunaan bahasa pemrograman yang lebih tinggi seperti COBOL dan Fortran. Lalu generasi ketiga pada tahun 1960 sampai 1970-an, di mana ditemukannya sebuah teknologi IC atau integrated circuit, di mana satu papan induk yang mengkoneksikan atau mengintegrasikan beberapa seperti transistor, kapasitor yang menjadi satu, lalu memiliki keunggulan yang lebih kompleks lagi, di mana pengembangannya seperti pada komputer IBM 360 PDP-8. Ukurannya adalah semakin kecil, namun kinerja yang dikeluarkan itu jauh lebih tinggi, dan untuk kinerja bisa meningkat sampai jutaan operasi per detik. Dan untuk peningkatan yang lumayan signifikan adalah pada karakteristik, di mana dia sudah bisa melakukan multitasking, time sharing, dan pengembangan sistem operasi yang lebih canggih. Lalu generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990-an, di mana microprocessor telah ditemukan, yaitu pada besutan IBM, PC, dan Apple di Macintosh. Ciri-ciri utamanya adalah di mana ukuran komputer menjadi sangat kecil dan bermunculannya atau dikomersialkannya personal computing mulai populer digunakan untuk individu. Lalu untuk kinerjanya bisa meningkat menjadi puluhan juta operasi per detik. Untuk karakteristiknya sendiri, revolusi PC antarmuka grafis mulai dikembangkan atau GUI, graphic user interface, di mana jaringan komputer dan internet mulai berkembang. Lalu generasi kelima masuk pada tahun 1990-an, di mana teknologi mikroprosesor dan miliaran transistor di paralel secara integrasi pada suatu proses dan pengembangan AI yang mungkin bisa dibilang sudah mulai mainstream di awal tahun-tahun ini. Lalu bermunculannya sebuah superkomputer seperti IBM Western dan PC modern yang sering digunakan untuk kebutuhan khusus. Lalu karakteristiknya adalah, lalu untuk kinerja bisa dibilang mempunyai peningkatan yang sangat signifikan, di mana bisa memproses miliaran operasi per detik. Lalu penggunaan kecerdasan buatan, komputasi awan, IoT, Internet of Things, lalu pengembangan teknologi kuantum dan nanoteknologi. Lalu untuk struktur CPU sendiri, struktur CPU meliputi arithmetic logic unit, yaitu unit pemrosesan pusat, adalah dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengelola operasi dasar daripada sebuah sistem. Adapun komponen-komponen utama dari sebuah CPU adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. Fungsinya adalah untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagian. Dalam operasi logikanya menggunakan AND, OR, NOT, and XOR.
Karakteristiknya mempunyai bagian inti yang menangani perhitungan dasar dan keputusan logika CPU atau CU, Control Unit. Fungsi adalah untuk di sini melakukan tugas mengkoordinasi aktivitas seluruh bagian komputer, di mana mengambil instruksi dari memori, pengkodean instruksi, dan mengeksekusi dan mengalirkan data antara CPU dan komponen lainnya. Lebih tepatnya mendistribusi instruksi daripada memori. Lalu untuk fungsi yang selanjutnya adalah cache. Cache di sini berfungsi menyimpan data, instruksi yang sering digunakan untuk mempercepat akses CPU, dimana ketika kita melakukan tugas lalu tiba-tiba baterainya habis atau daya supply daya terputus, maka cache tersebut dapat menyimpan untuk dibuka kembali di lain waktu, begitu. Jadi mereka menyimpan pergerakan kita dalam melakukan pengoperasian pada personal komputer itu sendiri. Lalu untuk tahapan siklus instruksi CPU, itu meliputi dari yang pertama fetch, pengambilan instruksi, di mana CPU mengambil instruksi dari memori utama dan atau RAM berdasarkan alamat yang ditunjuk oleh program counter atau PC. Program counter merujuk pada alamat instruksi berikutnya yang diambil, lalu instruksi yang diambil disimpan di instruction register atau IR. PC kemudian ditingkatkan untuk menunjuk ke instruksi berikutnya, decode atau mengkode instruksi. Lalu ada lagi proses ALU, di mana ALU ini adalah seperti yang kita jelaskan tadi, Arithmetic Logic Unit, di mana mengeksekusi melakukan operasi yang diminta oleh user. Lalu pada proses store, penyimpanan hasil, di sini hasil eksekusi disimpan kembali di dalam register atau memori utama. Lalu data yang dihasilkan dari ALU disimpan ke dalam register tujuan. Jika instruksi mengharuskan data disimpan di dalam memori, data tersebut ditulis dalam alamat memori sesuai. Lalu ada istilah repeat atau mengulangi siklus. Jadi proses terus berulang sesuai dengan arahan daripada user itu sendiri. Proses instruksi diulangi untuk memproses instruksi berikutnya yang ditunjuk oleh PC. CPU kembali ke tahap fetch untuk mengambil instruksi berikutnya. Siklus ini berlanjut hingga program selesai dan CPU menerima sinyal untuk berhenti. Pada kesimpulannya, untuk siklus tahapan siklus instruksi CPU ini merupakan serangkaian langkah yang berulang yang diambil oleh CPU untuk menjalankan sebuah program. Seperti kita membuka aplikasi ataupun melakukan pengkodean terhadap suatu konfigurasi. Setiap instruksi program diproses melalui 4 tahap, itu fetch, decode, execute, dan store. Diagram di atas menggambarkan aliran proses ini dalam bentuk yang sesederhana mungkin untuk menunjukkan bagaimana CPU mengambil dan menjalankan instruksi satu persatu dalam siklus yang berulang. Lalu ada istilah hierarki memori. Hierarki memori adalah konsep dalam arsitektur komputer yang mengatur berbagai jenis memori berdasarkan kecepatan akses, kapasitas daya, dan biaya. Tujuan dari hierarki adalah untuk menyediakan akses data yang cepat dan efisien dengan mengatur memori yang lebih cepat dan lebih dekat dengan CPU, sementara memori yang lebih lambat, lebih murah ditempatkan yang lebih jauh. Komponen-komponen pada hierarki memori meliputi satu register, cache, lalu ada RAM, ada penyimpanan sekunder atau secondary storage, lalu ada penyimpanan tertiary storage, ada penyimpanan jarak jauh atau remote storage, atau mungkin bisa kita sebut sebagai cloud drive, begitu. Lalu untuk masing-masing fungsi daripada hierarki memori adalah seperti register. Karakteristiknya kecepatannya sangat cepat karena berada di dalam CPU. Untuk kapasitasnya kecil, hanya beberapa byte atau kilobyte. Biayanya pun bisa dibilang sangat mahal untuk per byte-nya. Jadi secara fungsi menyimpan data sementara yang diproses oleh CPU.
seperti instruksi, data, operan. Lalu di sini kita memasuki pada cache, di mana cache menyimpan data instruksi yang sering diakses untuk mempercepat pemrosesan CPU. Lalu ada RAM, di mana RAM tersebut berfungsi untuk menyimpan data program yang sedang berjalan, memori utama, akses cepat oleh CPU. Dan berikutnya adalah penyimpanan sekunder atau secondary storage, di mana fungsi dari sini adalah menyimpan data dan program secara permanen. Data tidak hilang komputer jika dimatikan. Seperti selanjutnya, penyimpanan tertiary storage berfungsi sebagai data cadangan atau lebih ke backup, arsip, atau data yang jarang diakses. Seperti contoh mungkin flash drive atau bisa dibilang USB drive atau eksternal DVD. Lalu ada penyimpanan jarak jauh, berfungsi sebagai penyimpanan data di lokasi yang jauh seperti server cloud yang mungkin bisa diakses dari mana saja. Kesimpulannya untuk hierarki memori ini adalah diatur berdasarkan kecepatan akses, kapasitas, dan biaya untuk mencapai efisiensi maksimum dalam pemrosesan data komputer. Sehingga RAM menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan kapasitas. Penyimpanan sekunder dan tersier menyediakan kapasitas besar dengan kecepatan yang lebih rendah dan biaya lebih murah. Sedangkan penyimpanan jarak jauh menawarkan fleksibilitas, namun dengan penyimpanan yang dengan cost yang tinggi serta mungkin troubleshooting yang sedikit memakan waktu. Mungkin itulah tadi yang bisa saya jelaskan untuk pemaparan video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Ibu Novidian Natasha Eskom MMSI selaku dosen pengampu. Terima kasih telah sejauh ini sudah memaparkan beberapa materi kepada kami. Semoga dengan materi ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya teman-teman semuanya. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan selamat malam.